Baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya Dani Sugiri. Saya akan melanjutkan di bagian kedua dari pertemuan pertama tentang aset tetap. Bagian kedua akan membahas mengenai penyusutan. Penyusutan itu dialami oleh hampir seluruh aset tetap. Seiring waktu, sebagian besar aset tetap, bentuknya bisa equipment, building, land improvement, akan kehilangan kemampuan mereka untuk menyediakan layanan. Ada satu jenis aset tetap yang tidak mengalami penurunan kemampuan pelayanan, yaitu tanah. Selebihnya mengalami. Nah, untuk itu maka kita akan melakukan penyusutan. Penyusutan itu apa? Alokasi sistematis dari cost biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tetap pada periode akuntansi tertentu. Jadi alokasi cost-nya atau biayanya itu dilakukan pada periode-periode operasi si aset itu. Pencatatan berkala atas biaya-biaya aset itu yang dialokasikan, yang kita akui sebagai beban, itu disebut dengan penyusutan atau depresiasi. Jadi depresiasi itu adalah hasil pengalokasian cost atau biaya aset tetap menjadi beban pada suatu periode akuntansi. Depresiasi dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama itu faktor fisik, dua faktor fungsional. Faktor fisik itu apa? Faktor penyebab depresiasi karena ada penurunan atau keausan akibat cuaca atau penggunaan dari aset tetap itu. Jadi barang yang dipakai pada endingnya akan aus. Itu dari secara fisik. Nah, faktor depresiasi dari aspek fungsional atau functional depreciation factor itu berkaitan dengan adanya kehendak dari customer yang tidak bisa diikuti oleh aset itu atau tidak disediakan oleh aset itu karena sudah bukan masanya aset itu bekerja. Contohnya gini deh. Sebagai contoh misalnya ada PC yang dibikin tahun 1980. Dia kalau dipakai sekarang udah bukan masanya, dia sudah tidak bisa merunning berbagai program yang dibutuhkan orang sekarang. Walaupun bisa jadi secara fisik dia masih bagus, tapi secara fungsional dia tidak memungkinkan. Jadi bisa bersumber dari asetnya itu sendiri, sudah jadul gitu ya, tidak sesuai dengan zaman, atau yang kedua, customer memang sudah menghendaki hal yang berbeda atas pelayanan aset itu. Dia membutuhkan yang lebih dari yang disediakan oleh aset. Selanjutnya kita membahas mengenai faktor-faktor yang diperhitungkan di dalam menghitung depresiasi. Ada 3 faktor untuk menentukan beban depresiasi suatu aset tetap. Pertama, biaya awal aset tetap atau initial cost. Kemudian yang kedua itu masa manfaat aset tetap atau expected useful life gitu ya. Yang ketiga adalah estimasi nilai residual atau nilai sisa atau estimated residual value. Nah, estimasi umur manfaat atau nilai sisa dua-duanya harus ditentukan sejak awal, yaitu saat aset kita peroleh. Jadi isu ini harus sudah clear dari sejak kita memperoleh aset pertama kali. Pertanyaan berikutnya adalah
berapa nilai yang dapat didepresiasikan dari suatu aset tetap? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menyelisihkan initial cost dengan residual value. Jadi awal biaya perolehannya berapa, kurangi dengan estimasi sisa akhir atau nilai aset di akhir manfaatnya. Itulah yang disebut dengan depreciable cost atau nilai yang dapat didepresiasikan. Nilai yang dapat didepresiasikan ini nanti dibagi ke tahun-tahun di mana umur ekonomis si aset ini beroperasi atau useful life-nya berapa. Kalau 5 ya kita bagi 5. Nah, ini nanti akan diakui sebagai expense di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Totally ya, expense di setiap periode ini harus sama dengan depreciable cost-nya. Ada 4 jenis metode penyusutan ya, yang akan kita pelajari. Pertama, straight line method, kemudian unit of production method, ketiga double declining balance method, lalu yang terakhir sum of the years decades depreciation. Kita pelajari satu-satu. Pertama, straight line method. Straight line method itu nanti menghasilkan jumlah depresiasi expense yang sama. Depreciation expense yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat aset atau useful life-nya. Jadi initial cost-nya berapa, kurangi residual value dibagi useful life-nya. Nanti ketemu annual depreciation dan jumlahnya selalu sama setiap tahun. Kita lihat sebagai contoh, ini ada komputer senilai $24.000. Initial cost-nya $24.000. Masa manfaatnya 5 tahun, residual value-nya $2.000. Jadi penyusutan tahunan dengan straight line metodenya dapat kita hitung ya, cost, initial cost dikurangi residual value 24.000 kurangi 2.000 dibagi dengan useful life-nya atau umur manfaatnya 5 tahun, ketemunya $4.400 per tahun. Jadi beban depresiasinya adalah $4.400 per tahun. Lalu kita ke jenis kedua, yaitu unit of production method. Metode depresiasi ini menghasilkan depreciation expense yang sama untuk setiap unit. Jadi bukan setiap periode, tapi setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Jadi masa manfaat dari aset itu bukan dinyatakan dengan waktu, tapi dinyatakan dengan waktu atau periode, tapi dinyatakan dengan unit kapasitas produktif. Misalnya apakah unit, lembar, jam, mil gitu ya, dan sebagainya. Jumlah beban depresiasi bisa jadi berbeda antar tahun karena si aset tetap ini penggunaannya juga berbeda-beda setiap tahun. Jadi tergantung penggunaan aset itu. Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan sebelum menggunakan atau ketika kita melakukan perhitungan depresiasi dengan metode unit of production method ini. Pertama, kita tentukan dulu nilai aset yang dapat disusutkan dan kapasitas unit produksi. Ini harus ditentukan dari awal ketika kita memperoleh aset. Itu step pertama. Step kedua, tentukan depresiasi per unitnya. Caranya dengan menghitung dengan formula sebagai berikut, yaitu initial cost kurangi residual value dibagi total unit of production. Nanti kita akan ketemu depreciation per unit. Lalu step ketiga, menentukan depreciation expense. Dengan cara apa? Gampang. Tinggal depreciation per unitnya dikali dengan total unit of production yang
dihasilkan atau terpakai di dalam tahun itu. Sebagai contoh, ini ada equipment dulu diperoleh dengan harga $180.000 dengan residual value-nya diestimasi $10.000. Dia diasumsikan atau diestimasi memiliki manfaat itu 4.000 jam, dan tahun ini dioperasikan 3.600 jam. Tentukan pertama depreciable cost-nya. Depreciable cost-nya berapa? Gampang, tinggal initial cost dikurangi dengan residual value. $180.000 kurangi $10.000, ketemu $170.000. Yang kedua, tentukan depreciation rate-nya. Depreciation rate itu diperoleh dari mana? Depreciable cost dibagi dengan useful life-nya. Berapa? 170.000 dibagi dengan 40.000. Ketemulah $4,2 per jam. Lalu ditanya C-nya, the unit of production depreciation untuk tahun yang dibicarakan ini. Gampang tadi rumusnya. Berapa? Rumusnya tadi gimana? Rumusnya lihat penggunaan selama tahun itu dikali dengan depreciation rate-nya. Jadi 3.600 jam kali dengan rate-nya $4,25. Jadi ketemunya adalah $15.300. Itu depreciation expense untuk tahun yang dibicarakan. Demikian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.